Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Tukang Review. Sudah lama saya tidak mereview figur-figur lagi, tetapi kali ini karena berhubung kita sedang hashtag di rumah aja, maka akhirnya saya memutuskan untuk mereview lagi. Kali ini yang saya review adalah figur jadul. Saya lupa dari tahun berapa ini. Udah hampir 5 atau 10 tahun mungkin kali ya. Ya, ini Figma Hatsune Miku versi 2.0. Seperti apa figurnya? Yuk mari kita review. Pertama-tama dari boxnya terlebih dahulu. Ini adalah boxnya, tampak depan sangat plain. Di sini ada harganya 3.342 yen. Lalu di sini ada tulisan Figma action figure Miku series nomor 200 Hatsune Miku 2.0 Hatsune Miku. Sampingnya ada gambar Miku lagi cantik-cantiknya. Di sini ada Miku dalam berbagai pose. Ada kata-kata bahasa Jepang yang saya tidak bisa baca. Kemudian di sini another photo shot of Miku. Di atas ini ada Miku, di bawah sini Miku. Atas sama bawah sama, dan itu adalah boxnya. Dan sekarang kita ada Hatsune Miku sudah di unboxing. Dan jujur kalau saya lihat di sini dia sangat bagus ya. Jadi di sini kebetulan karena saat ini kita sedang dalam work from home, sedang dalam di rumah aja. Setelah sekian lama saya work from home, jadi saya pikir saya butuh waifu. Dan seperti kata orang-orang bahwa Miku is waifu, sehingga akhirnya saya memutuskan membeli figur ini dengan harga yang cukup murah untuk ukuran Figma saat ini, yang Figma bisa nyampe juta-jutaan, dan sekarang ini hanya sekitar 500.000. Karena figur ini figur lama, jadi seperti apa kita lihat dulu. Dari head sculpt sudah jelas ya, standar Figma ini sudah sangat bagus. Kita lihat mukanya seperti ini, dan rambutnya di sini ada detail headphone-nya, ada ikatan rambut Miku, dan di sini rambutnya ujungnya sedikit transparan ya. Additional yang bagus buat rambutnya. Kemudian di sini bajunya cukup detail. Kalau kita lihat di sini ada semacam kayak barbar musik atau apa begitu. Di sebelah sini ada 01 nomornya dia, dan di sini ada kayak detail. Nah, detail seperti ini, detail apa ini? Seperti notebar begitulah, saya kurang tahu mengerti musik. Ya, oke. Lalu di sebelah sini sama juga ada detail-detail tersebut. Dan di sini kakinya plain, hanya ada satu titik di sini, satu titik sini, satu titik sini. Dan kemudian di belakang, hop, dia bolong pemirsa, dia bolong. Dan di sini kita lihat detailnya, dan whoops. Oke, itu detail dari Miku cukup bagus, dan kita akan melihat dulu artikulasinya. Di sini kepalanya bisa naik ke atas sampai sejauh ini, turun sejauh ini. Lalu kepalanya bisa putar-putar. Di sini ada bisa naik, turun, putar-putar, sama sebelah kiri. Kemudian tangannya bisa naik sampai sejauh ini, putar 360 derajat. Elbow-nya bisa nekuk, dan ini bisa putar-putar, hut. Lalu di sini terbuat dari bahan soft material, rubber, bisa naik bisa turun. Tapi di sini kalau kalian lihat, di sini ngangkatnya cuma sampai sini, dan ada semacam tab di dasinya. Jadi di sini tab biar kemana-mana. Kemudian di sini joinnya. Nah, kalau kita angkat dulu dasinya, kita lihat nih dia bentuk badannya seperti ini. Jadi kelihatannya kayak tinggi banget ya. Angkat dulu T-pose, dan ini bisa membuat muter 360 derajat. Oh my god, 360 derajat. Lalu di sini bisa muter juga, bisa putar sejauh ini pinggulnya. Lalu ini bisa putar sedikit saja, putar sedikit. Ini juga nggak bisa putar. Ini ankle bisa tekuk sejauh ini. Lalu kakinya ini bisa ke belakang sejauh ini, dan ke depan cukup jauh. Dan tetapi Miku ini ada bisa ditarik bagian bawahnya. Dia ada ini bagian bawah bisa kita ini kita tarik begini, sehingga dia bisa jauh makin ke depan. Nah, ke belakang. Nah, kalau sudah kita turunin lagi. Oke.
Kemudian ini bisa swivel di sini, dan di sini bisa pivot sedikit, dan kalian tidak dapat ujung jarinya ini nggak bisa ditekuk, ujung kakinya nggak bisa ditekuk. Dan secara artikulasi cukup possible, standar Figma. Dan di sini kalian akan kesusahan buat ngediriinnya karena harus menyeimbangkan. Dan disitulah kalian mendapatkan yang namanya stand. Jadi ini kita tinggal colok ke sini. Oke, dan Figma kalian bisa berdiri sesuka hati kalian. Stand ini juga bisa tekuk sini, hinge joint, dan di sini juga ada hinge joint, 3 hinge joint. Dan Miku ini pas datang dari boxnya tidak cuman begini saja, kalian mendapatkan beberapa aksesoris ya nih. Dan kalian mendapatkan ini semua, ada faceplate, ada hand, ada gitar, ada mic, stand mic, dan sayap, dan ada sedikit upgrade untuk colokan Figma. Dan untuk faceplate, kalian mendapatkan 3 faceplate. Faceplate pertama ya ini faceplate muka normal atau muka senyum, dan untuk menggantinya kalian hanya tinggal copot kepalanya dan terlihat agak sedikit mengerikan. Lalu ini dicabut, makin mengerikan. Ketika mencabut berhati-hati sama mic-nya dia ya, karena ini saya khawatir nggak kuat. Setelah itu kalian mendapatkan yang namanya faceplate ini, faceplate melihat ke samping. Jadi ini nggak jauh beda dengan faceplate normal, tetapi dia senyum-senyum malu ngelihat ke samping. Lalu yang terakhir adalah kalian mendapatkan faceplate mata merem 1 dan mulut nganga. Yeay, satu-satunya mulut nganga dari 3 faceplate yang diberikan. Dan kita lihat semua sculptnya bagus, gambarnya bagus, dan memang terlihat menggemaskan. Waifu material ini. Lalu untuk handplate, kalian mendapatkan beberapa set handplate. Ya, ini pertama, tangan terbuka. Kemudian, kalian juga akan mendapatkan handplate ini. Nih, langsung saja ya, saya malas ganti. Wah, pinggir sedikit. Dan ini adalah handplate yang kalian dapat. Pertama, handplate tangan mengepal. Tangan mengepal. Kemudian tangan menunjuk. Di sini tangan seperti ini nih. Agak sedikit menutup. Tangan agak sedikit menutup, ada 2. Dan ini tangan seperti memegang sesuatu. Dan ini nanti untuk aksesoris selanjutnya, ini untuk mungkin mikrofon. Lalu kalian juga mendapatkan 2 handplate khusus, ya ini handplate untuk memegang gitar, bahkan ada picknya di sini, pick gitar. Dan untuk menggantinya cukup simpel, kalian hanya tinggal tarik. Kalian harus nyopotin ini juga ternyata. Ya, jadi setelah kalian copot, itu packnya ikut copot. Lalu kalian harus berjuang keras buat nyopotin packnya dari tangan sebelumnya. Lalu kalian pindahin ke tangan 1, dan saya bukan fans join seperti ini. Harapan saya sebenarnya packnya itu tetap nempel di tangannya si Miku, lalu dia bisa dicabut dan dipasang langsung, jadi nggak perlu cabut-cabut pack. Tetapi bagaimanapun juga, ini kita harus apresiasi karena kalian akan mendapatkan tangan ini. Kenapa? Tangan ini langsung nyopotin packnya. Dan ini langsung dicolok tanpa pack. Jadi kalian tinggal copot ini, langsung packnya copot, langsung ini. Oh my god. Ya, jadi setelah copot, kalian bisa memasang tangan yang tadi, langsung colok, plok, tanpa pack. Jadi kita lihat di sini ada pergelangan tangannya. Jarang-jarang kita bisa melihat pergelangan tangan ekor Figma. Dan tangan ini gunanya untuk ngomong sama tangan. Dan ini sebenarnya untuk kalian bisa duduk, untuk pose manis duduk. Bagaimana caranya? Pertama-tama kalian akan tarik ini tadi gini, agak dipanjangin, kemudian kalian taruh begini mikunya,
Ya kurang lebih seperti ini. Dia jadi bisa duduk senderan manis seperti ini. Oh, my waifu. Jadi seperti ini. Lalu juga kalian selain mendapatkan tangan tadi, kalian mendapatkan yang namanya gitar. Sekarang kita lihat dulu gitarnya. Hup. Detailnya menurut saya cukup bagus ya. Ini kalau kalian lihat secara langsung ini berasa dapet kayak feel gitar beneran. Kayak kelihatan dari kayu. Lalu selain itu kalian juga mendapatkan yang namanya mic. Bukan, ini stand mic. Kalian dapat mic-nya. Di mana mic-nya? Ini dia mic-nya. Hat. Ini bisa dipegang oleh Miku di tangan yang ini. Tangan yang ini bisa dipindah. Hup. Nah, bisa dipegang oleh Miku di tangan ini. Atau kalian juga bisa langsung pasang di colokan mic. Colokan stand mic, dan ini Miku bisa nyanyi di sini. Lalu selain itu apalagi yang kalian dapat? Kalian mendapatkan sayap. Kalian mendapatkan sayap untuk tanpa alasan yang jelas dipasangkan ke Miku. Dan kalau kita lihat sayapnya cukup bagus ya. Untuk detailnya sebenarnya kalian untuk masang sayap ini kalian itu harus mencolokkan yang namanya colokan spesial ini nih. Ini ada tambahan colokan ke standnya, lalu nanti di sini ada sayapnya bolong, colok, lalu langsung colok lagi ke punggung bolongnya si Miku. Jadi kalau kita lihat detail sayap ini seperti rambut Miku ya. Di sini warnanya solid dan di sini ujung-ujungnya dia transparan. Total ada 6 sayap, yang sayap tengah bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Entah apa gunanya. Ya. Jadi itu bisa dipasang ke Miku, dan si Miku artinya butuh stand buat bisa berdiri. Dan untuk figur ini tingginya kurang lebih sekitar 14 cm, dan rambutnya itu kalau kalian panjangin, nah itu cukup panjangnya bisa sampai 20 cm. Dan sekedar untuk perbandingan, ini adalah perbandingan Figma Miku dengan Transformers Studio Series Deluxe Class Stinger, kemudian dibandingkan dengan Oversize Studio Series Optimus Prime Black Mamba, MG Unicorn Gundam Unicorn Mode, Sari Roti Tawar, dan Gundam Seven Sword. Overall, figur Miku ini 2 thumbs up. Walaupun sebenarnya saya agak kurang suka dengan packnya copot, ini akan jadi sangat sempurna kalau seandainya packnya stay dan kalian bisa ngeganti tangan dengan mudah. Tetapi karena ada kompensasi buat dapet tangan ini ya, it's okay. Saya sangat menyarankan kalian untuk membeli figur ini bagi kalian yang penggemar seri Vocaloid, atau kalian suka sama si Miku ini, atau memang Miku ini waifu kalian. Jadi silahkan dibeli, dan kalian bisa mencarinya ini di toko-toko online terdekat dari kalian. Baik, itu dulu dari saya, dan kita semua harus mensukseskan kegiatan pemerintah. Stay at home, jangan kemana-mana, di rumah aja, main mainan ini atau main action figure lain, terserah kalian. Yang penting di rumah, jangan kemana-mana. Bersama kita bisa melawan pandemi yang ada di Indonesia ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan, dan bye-bye!